Selamat siang. Kita kembali bertemu pada siang hari ini dalam acara Bincang-Bincang Marturia. Pada siang hari ini kita telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Nyonya Sofia Hutagalung Boru Raja Guguk yang baru saja terpilih menjadi Ketua Seksi Perempuan Gereja HKBP Kebayoran Baru. Untuk itu, selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Magda. Saya pertama-tama tentu mau mengucapkan selamat atas terpilihnya Ibu menjadi Ketua Seksi Perempuan. Tentu tidak mudah ya perjalanannya, punya prosedur, dan sekarang Ibu sudah terpilih. Kami atau saya ingin bertanya, sebetulnya jumlah dari anggota Seksi Perempuan itu kira-kira berapa ya Ibu ya? Ya, terima kasih Ibu Magda. Mungkin sedikit saya sampaikan lebih dahulu struktur daripada Seksi Perempuan di HKBP itu sendiri berada di bawah Dewan Koinonia, merupakan salah satu organ di Koinonia, dan Seksi Perempuan sendiri sebetulnya melingkupi seluruh perempuan dewasa di Gereja HKBP Kebayoran Baru. Namun di dalam keanggotaannya sendiri, karena kita memiliki wadah, tidak semua perempuan itu aktif di Seksi Perempuan. Jadi kalau untuk keanggotaannya sendiri itu yang saya tahu sekitar 126 yang anggota SP. Namun anggota SP Seksi Perempuan itu sendiri membawahi Hana berada di bawah Seksi Perempuan, dan mereka sendiri yang saya tahu memiliki anggota sekitar 60 orang. Sebagian aktif juga di Seksi Perempuan, sebagian hanya di Hana. Namun mereka berada di bawah Seksi Perempuan. Jadi kalau in total mungkin itu sekitar hampir 200. Namun yang terdaftar sebagai anggota Seksi Perempuan sekitar 120 sampai 130 orang. Kalau boleh tahu, apakah misalnya untuk menjadi anggota Seksi Perempuan itu harus mendaftarkan sebagai anggota atau otomatis perempuan dewasa itu dianggap sebagai anggota Seksi Perempuan? Sebetulnya kalau otomatisnya seperti saya katakan tadi, Seksi Perempuan mewadahi seluruh perempuan dewasa di HKBP. Hanya di dalam kegiatan sehari-harinya kita juga memiliki ADART, kita memiliki keanggotaan, dan yang ingin aktif di dalam Seksi Perempuan tentunya mendaftarkan diri menjadi Seksi Perempuan dan mengikuti kegiatan dan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya juga. Seperti itu. Tentu Ibu sebelum menjadi ketua pernah juga menjadi bagian dari kepengurusan atau sebelumnya juga menjadi anggota biasa seperti itu ya. Kira-kira apakah jumlah itu yang tercatat 126 ya, kita katakanlah 126, apakah mereka aktif secara keseluruhan di dalam setiap acara atau program dari Seksi Perempuan? Kalau untuk program yang terutama untuk Seksi Kerohanian adalah kita mengadakan sermon setiap minggu. Memang di dalam sermon itu tidak semuanya ikut karena satu dan lain hal. Namun seperti tadi di Inahana juga mereka mengadakan sermon juga. Jadi di SP juga ada sermon dan ada kegiatan lain. Memang dari 126 orang itu, kalau yang mengikuti sermon itu mungkin sekitar setengahnya lah. Setengah lagi ya come and go, kadang datang kadang tidak. Namun kalau ada kegiatan besar seperti kebaktian Padang kah atau retret seperti itu, ya hampir semuanya lah mendaftar, mungkin tertarik karena kegiatannya lebih kegiatan keluar gereja lah gitu. Namun kalau untuk sermon ya memang fluktuatif. Agak sulit juga, tidak semudah itu mengumpulkan. Banyak juga kendalanya. Nah, seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa semua perempuan dewasa itu bisa wadahnya itu ada Seksi Perempuan. Kalau begitu artinya mereka punya range usia beragam ya. Itulah ya. Itu bagaimana tuh kira-kira dengan tentu mempunyai kebutuhan yang berbeda gitu. Bagaimana itu Ibu mengatasi itu?
Kalau yang saya pelajari pada waktu saya menjadi sekretaris SP di periode yang sebelumnya ini, memang range usianya itu juga sangat jauh. Ada yang sekitar masih umur belum 50 ya, sekitar tapi menuju 50, sampai yang umur 80 pun masih ada yang setia di SP. Mereka menikmati di SP dan belum mau pindah ke wadah yang lain, misalnya lansia ya. Namun karena ini memang menjadi wadah seksi perempuan ya, kita juga tetap harus mengakomodir mereka sebagai bagian dari SP. Ya, oleh karena itu memang caranya kita harus bisa mengakomodir semuanya, itulah yang menjadi tantangan bagi ketua SP dan pengurus-pengurusnya. Iya. Kalau boleh tahu itu kira-kira caranya gimana ya? Karena kan pasti range usia, misalnya tadi di bawah 50, di atas 80, tentu kan dia punya kebutuhan yang berbeda ya. Gimana kira-kira cara mengatasi untuk mengakomodir itu? Apakah ada mekanisme tertentu gitu ya? Misalnya dibuat semacam pertemuan untuk mencari titik temu atau gimana? Mungkin Ibu bisa jelaskan. Iya. Kalau yang selama ini memang SP dalam sermon itu masih bersama-sama. Jadi yang muda memang yang muda tidak terlalu banyak, karena yang usianya lebih tua justru yang lebih banyak. Itulah yang menjadi tantangan. Bagaimana? Nah, saya sebagai ketua yang baru, kami ingin sekali bagaimana menarik ibu-ibu yang memang memiliki waktu untuk bisa bergabung ke seksi perempuan ini, supaya nantinya ada semacam regenerasi. Bukannya kita tidak mau yang lebih tua. Yang lebih tua kalau memang masih menikmati dengan program-program SP, ya tetap di SP tidak apa-apa, namun yang muda pun harus mulai mengisi. Oleh karena itu, untuk kepengurusan SP yang sekarang, kita juga mencoba merangkul lebih banyak ibu-ibu muda untuk mau menjadi pengurus, agar kita bisalah mengakomodir nanti yang muda-muda juga untuk masuk. Namun ibu-ibu yang lebih senior pun masih tetap ada di kepengurusan itu. Jadi kita akan mencoba untuk ya mencarilah bagaimana bersinergi, mencari program yang bisa merangkul semuanya. Kalau memungkinkan untuk membuat nanti sermon bagi ibu-ibu yang masih lebih muda, di mana apa namanya ya, persoalan-persoalan dalam kehidupan masih lebih butuh perhatian, topik-topik untuk ibu-ibu muda, kami akan mencoba nanti menanyakan, berkonsultasi dengan Parhaladu, dengan pendeta di gereja. Tadi kalau nggak salah Ibu sebutkan kan ada juga wadah lansia ya. Nah, berarti kalau dalam pemikiran saya nih, kalau seseorang yang mau masuk lansia itu kan tentu mungkin ada kriteria umur ya. Kalau untuk masuk lansia itu usia berapa startnya itu, Bu? Kalau tidak salah sih sebetulnya 60 tahun sudah bisa masuk lansia ya. Saya juga tidak begitu pas yang saya dengar. Jadi sebetulnya banyak anggota SP ini yang sudah bisa, namun mereka masih menikmati, masih mungkin berjiwa yang lebih muda ya, ingin bersama-sama dengan yang muda supaya lebih semangat. Kita juga tidak menolak, kita tetap welcome mereka, tetap menyambut mereka. Apa kira-kira Ibu pikir kalau misalnya itu bisa diakomodir di di seksi perempuan misalnya apakah masih dibutuhkan seksi lansia misalnya, karena kan sebenarnya kalau dia usia sudah 60 mestinya dia sudah masuk ke sana, tapi mereka enggan. Apakah pernah dicari tahu sebetulnya keengganan mereka apa gitu? Apakah ada handicap seperti itu? Mungkin sebetulnya kalau seksi lansia kan itu tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga, itu suami istri atau bapak ibu. Jadi tidak hanya perempuan. Jadi oleh karena itu mungkin mereka juga belum ada keinginan untuk pindah ke lansia. Mereka masih menyukai program-program kalau bisa di SP ini, karena mereka juga yang senior inilah yang mendorong, ayo dong yang muda-muda menjadi pengurus, kami akan ikut dari belakang, seperti itu. Jadi untuk itulah semangat dari mereka juga yang membuat kami yang lebih muda mau menjadi pengurus, dan kebetulan saya terpilih menjadi ketua. Tetap yang senior ini sebagian masih menduduki kepengurusan karena mereka juga menjadi koordinator seperti di HANA, koordinator di paduan suara, bahkan konduktor kita juga masih warga yang senior, tapi dia masih sangat bersemangat ya, kita sukacita saja sama-sama.
Nah, kalau ini kan Ibu udah pernah jadi anggota, pernah menjadi kepengurusan gitu ya. Kira-kira tantangannya apa kira-kira yang bisa Ibu lihat ke depan, apalagi dalam masa COVID-19 seperti ini tentu sangat membatasi kita bertemu secara fisik gitu ya. Kira-kira apa sih tantangannya dan kemudian apa yang akan dilakukan untuk menghadapi tantangan yang ada kira-kira? Memang dalam masa pandemi COVID-19 ini agak sulit, kita tidak bisa bertemu tatap muka seperti biasa dalam sermon di gereja. Memang selama beberapa bulan ini di kepengurusan yang lama mereka sudah mengadakan Zoom, namun tidak banyak yang bisa mengikuti, hanya mungkin sekitar 30-40 orang yang bisa mengikuti, dan sebagian besar ibu-ibu yang sudah senior dan kurang memahami teknologi agak sulit. Namun mudah-mudahan ke depan kami akan mencoba mencari formula bagaimana menjangkau ibu-ibu yang tidak bisa mengikuti Zoom karena mungkin di rumah tidak ada anaknya atau cucunya yang membantu. Kami akan berusaha bagaimana menjangkau mereka, mungkin person to person atau melalui grup-grup leader ya. Grup leader mungkin kita akan coba cari grup leader yang bisa ikut Zoom, bisa membawakan apa sih yang menjadi topik sermon dan pembicaraan pada sermon kepada mereka, dan juga mengajak mereka mempersiapkan diri untuk sermon walaupun mereka tidak bisa hadir di acara Zoom itu. Bagaimana mereka supaya juga mendapatkan tetap materi dari kerohanian yang kita persiapkan, sehingga mereka tetap terlibat walaupun seminimum mungkin. Ketika nantinya kita bertemu setelah pandemi, mereka tidak tertinggal gitu. Kepinginnya sih begitu. Nanti kami akan coba persiapkan, walaupun agak sulit, tetap harus dicoba. Iya, memang ya masa COVID ini semua masa adaptasi ya. Jadi banyak juga nanti temuan-temuan kendala itu yang harus dicari jalan keluarnya secara bersama. Betul. Dan tidak lupa juga Bu Magda bahwa kami tetap punya WA group. WA group itu di situ kita tetap bisa sharing apa saja. Bisa sharing renungan kah, boa-boa ya atau apapun. Kira-kira ada kendala nggak sih Bu yang WA tuh? Kadang-kadang kan suka melenceng tuh, lagi ngomongin ini, toto dia ngomongin apa gitu. Semuanya juga butuh kerendahan hati dan kesabaran. Tapi minimum yang ulang tahun masih menerima ucapan ulang tahun di situ. Yang berduka masih mendapatkan simpati dan ucapan duka cita. Minimum masih adalah koneksi, walaupun tidak bertemu, tetap ada koneksi di dalam. Nggak ada hoax kan? Nggak ada hoax ya? Nggak ada. Oke, syukurlah kalau gitu. Ya, tentu Ibu masih banyak ya rencana membuat planning untuk 2 tahun ke depan. Mudah-mudahan semua kendala, saya pikir di mana-mana semua ada tantangan ya. Tapi kita ikut mendoakan juga supaya seksi perempuan ini menjadi wadah bagi semua perempuan dengan segala usia, tetapi bisa bekerja sama. Kira-kira seperti itu kali ya, Ibu Sofia. Bisa menjadi sukacita dan tetap bisa saling mendorong, mendukung, mendoakan. Kita harapkan seperti itu. Demikian bincang-bincang marturia kita turut mendoakan semoga seksi perempuan ini menjadi berkat banyak orang untuk tidak hanya terbatas pada gereja HKBP, tetapi juga untuk bagi banyak orang di luar gereja sebagai individu ataupun sebagai kelompok. Terima kasih Ibu Sofia. Sama-sama. Selamat siang.